Perkenalkan, nama saya Marnita Kakangku, NIM 20303090, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado. Baiklah, pada saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang ekonomi kreatif. Yaitu yang pertama, ada berpikir kreatif. Nah, kecenderungan melatih daya pikir analitis telah terkandung dalam sistem pengajaran formal di sekolah atau perguruan tinggi selama ini. Mahasiswa dituntut memiliki kemampuan untuk menyusun argumen yang logis, mencari jawaban, mengeliminasi pilihan-pilihan yang salah dan fokus pada jawaban yang benar. Kecenderungan ini berisiko memunculkan efek samping, yaitu mahasiswa menjadi tidak terbiasa untuk berpikir kreatif. Berpikir dengan berani mencoba gagasan-gagasan baru dan mencari alternatif jawaban. Nah, terdapat sejumlah metode yang dapat dipakai untuk memecahkan masalah secara kreatif. Di antaranya adalah yang pertama, ada metode evaluasi. Kemudian metode sintesa, metode revolusi, metode reaplikasi, dan metode ubah cara pandang. Selanjutnya, ada analisis atribut produk. Menurut Peter dan Olson 2010, atribut produk adalah rangsangan utama yang mempengaruhi perasaan, pikiran, dan perilaku konsumen dalam menentukan keputusan pembelian. Hal lainnya menurut Kotler dan Armstrong 2012, atribut produk adalah karakteristik yang melengkapi fungsi dari dasar produk atau jasa dan digunakan sebagai pengembangan suatu produk atau jasa dengan melibatkan penentuan manfaat yang akan diberikan. Nah, manfaat-manfaat tersebut dapat dilihat dari segi kualitas, fitur, dan desain produk. Desain produk adalah suatu proses merancang gaya dan fungsi produk, menciptakan produk yang menarik, mudah, aman, dan tidak mahal untuk dipergunakan dan direvisi serta sederhana dan ekonomis untuk dibuat dan didistribusikan. Selanjutnya, ada analisis penetapan harga. Nah, penetapan harga adalah proses penetapan nilai yang akan diterima produsen dalam pertukaran jasa dan barang. Metode printing dilakukan untuk menyesuaikan biaya yang ditawarkan produsen yang sesuai dengan produsen dan pelanggan. Setiap pelaku bisnis melalui bisnis dengan motif dan niat untuk mendapatkan keuntungan. Ambisi ini dapat diperoleh dengan metode penetapan harga suatu perusahaan. Nah, pada saat penetapan biaya produk dan layanan, hal berikut harus dipertimbangkan. Yang pertama, ada identitas barang dan jasa. Kemudian biaya barang dan jasa serupa di pasar. Audiens sasaran untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Total biaya produksi seperti bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya mesin, transit, biaya persediaan, dan lain-lain. Yang terakhir, elemen eksternal seperti aturan dan regulasi pemerintah, kebijakan ekonomi, dan lain-lain. Selanjutnya ada analisis periklanan. Nah, analisis periklanan adalah mendiskusikan pengaruh iklan dari berbagai sarana media periklanan yang membandingkan antara kelebihan dan kekurangan dari media satu dengan media lainnya, seperti periklanan luar ruang, media surat kabar, televisi, radio, media cetak, serta media alternatif, juga jenis-jenis iklan di media platform. Periklanan atau promosi. Advertising adalah suatu bentuk komunikasi
yang ditunjukkan untuk mengajak orang yang melihat, membaca, atau mendengarnya untuk melakukan sesuatu. Nah, periklanan produk memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama, pioneering advertising atau iklan perdana. Kemudian, competitive advertising atau iklan penyaing. Kemudian, comparative advertising atau iklan pembanding. Selanjutnya ada sasaran media utama. Nah, media periklanan di Indonesia masih menggunakan metode-metode komunikasi yang bersifat konvensional. Dalam membawa pesan, periklanan dapat mengkampanyekan produk-produk juga jasa yang ditawarkan. Selanjutnya ada analisis lokal bisnis. Nah, tahukah Anda analisis lokal bisnis? Analisis lokal bisnis adalah proses dinamis di mana penguasa menganalisis dan membandingkan kesesuaian atau sebaliknya dari situs alternatif untuk memilih situs terbaik untuk perusahaan tertentu. Nah, untuk memilih situs terbaik untuk perusahaan tertentu, pasti memperhatikan hal-hal berikut, yaitu yang pertama, analisis demografi, lokasi bisnis. Nah, analisis demografi lokasi bisnis ini melibatkan studi populasi di daerah dalam hal jumlah penduduk atau dalam jumlah komposisi usia, pendapatan per kapita, tingkat pendidikan, struktur pekerjaan, dan lain-lain. Selanjutnya ada analisis area perdagangan. Nah, ini analisis area perdagangan adalah analisis wilayah geografis yang memberikan pelanggan berkelanjutan kepada perusahaan. Dan juga akan melihat kelayakan mengakses area perdagangan dari situs alternatif. Selanjutnya ada analisis kompetitif. Ini membantu untuk melihat sifat, lokasi, ukuran, dan kualitas persaingan di area perdagangan tertentu. Kemudian ada analisis lalu lintas. Nah, untuk mendapatkan gambaran kasar tentang jumlah pelanggan potensial yang melewati lokasi yang diusulkan selama jam kerja toko, analisis lalu lintas bertujuan untuk menilai lokasi alternatif dalam hal lalu lintas, pejalan kaki, dan kendaraan yang melewati suatu lokasi. Berikut ekonomis situs. Nah, situs alternatif dievaluasi dalam hal biaya pendirian dan biaya operasional. Berdasarkan ini, biaya pendirian adalah biaya yang timbul untuk fasilitas fisik permanen. Namun biaya operasional yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis sehari-hari disebut juga biaya operasional. Materi selanjutnya ada analisis sistem pemasaran e-commerce. Nah, era pemasaran pada dekade saat ini semakin memberikan perubahan yang signifikan. Dahulu kita kenal sistem barter untuk mempertukarkan satu produk dengan produk yang lainnya. Kemudian berkembang dengan sistem jual beli menggunakan uang dalam berbagai bentuk. Selanjutnya ada strategi pemasaran e-commerce. Nah, dalam pemasaran digital, menargetkan orang yang tepat menghemat waktu dan uang. Itu juga membuat kampanye lebih efektif sejak awal. Jika mayoritas pelanggan potensial menemukan melalui iklan Facebook, kampanye di jejaring sosial lain tidak akan menghasilkan banyaknya pelanggan. Selain itu, jauhi strategi pemasaran. Satu ukuran cocok untuk semua.
Kemudian peluang usaha. Nah, peluang usaha ini adalah suatu proses di mana seorang atau kelompok mendapatkan suatu kesempatan untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis. Nah, peluang usaha ini mempunyai dua faktor, yaitu yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Kemudian, ciri-ciri peluang usaha yang baik. Nah, ciri-ciri peluang usaha yang baik ini, yang pertama, peluang usaha orisinil dan tidak meniru. Kemudian ada peluang harus mengantisipasi perubahan, persaingan, dan kebutuhan pasar di masa yang akan datang. Kemudian benar-benar sesuai dengan keinginan agar peluang bertahan lama. Tingkat visibilitas benar-benar teruji untuk dilakukan riset dan diuji coba. Kemudian bersifat ide kreatif dan inovatif, bukan tiruan dari orang lain. Kemudian ada keyakinan mewujudkannya dan ada rasa senang menjalankannya. Kemudian materi selanjutnya ada masalah dalam peluang usaha. Nah, masalah dalam peluang usaha contohnya yang pertama ada kebencian dan kegagalan. Kemudian terbiasa dalam posisi nyaman, belum bisa fokus, kurangnya kedekatan dengan pasar, pemahaman kebutuhan teknis yang tidak mencukupi, dan kurangnya diferensiasi produk. Selanjutnya, ada solusi dari usaha dalam peluang usaha, yaitu yang pertama, menjaga sikap, objektivitas, dan selalu mencari gagasan bagi produk atau jasa. Kemudian, dekat dengan pasar yang ingin dimasuki. Memahami persyaratan teknis dari produk atau proses. Mengetahui kendala hukum yang diterapkan pada produk atau jasa. Dan terakhir, ada konsep pemasaran. Itu yang pertama ada konsep produksi, konsep produk, dan konsep penjualan. Demikian presentasi pada saat ini. Terima kasih.